Ya, pemirsa, kita akan masuk ke Gua Suran. Yuk, ikut. Ya. Tapi dulu memang Ki Ageng Gripik memang ini ya Pak, belum ada bukti tertulis kalau beliau ini gua ini tersambung ke tanah suci gitu ya Pak. Ya. Tapi banyak rumor yang mengatakan seperti itu ya Pak. Ya itu anggapan orang sah-sah saja. Iya. Ya. Nah karena juga melihat dari keilmuan. Nah, ilmunya apa ya? Kalau ilmu yang kaitannya dengan metafisik, ya mestinya juga beliau percaya atau dia percaya dengan ilmunya sendiri. Tapi kalau secara akademik kan bisa teruji, ya, teruji lah. Kalau saya husnudzon saja. Husnudzon aja ya, Pak. mungkin. Ya namanya manusia yang punya karomah, para wali itu punya kemampuan masing-masing. Kalau Allah sudah sudah menghendaki apapun bisa terjadi ya Pak. Nah ini ya pemirsa, saya sekarang berada di dalam gua Ki Ageng Gripik. Nah pemirsa, serta Nusantara, saat ini saya sedang berada di dalam gua Ki Ageng Gripik yang konon katanya itu bisa tembus sampai ke tanah suci Mekah pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu. Pemirsa Wisata Nusantara, gimana kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat selalu. Saat ini masih sedang berada di depan Gua Suran ya, di wilayah Klaten ya Pak, Ya, Jatinom. Jatinom. Dan masih bersama saya dengan Dewi Julianti. Nah, di samping saya sudah hadir narasumber kita. Kita kenalan dulu dengan beliau. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore. Dengan Bapak siapa nih kok? Ya, nama saya kompletnya Muhammad Daryanto. Muhammad Daryanto. Ya, terus yang kedua saya diberikan kekancingan dari keraton, ditambahin nama KRT Kanjeng Raden Tumenggung Muhammad Daryanto Reksa Hastono. Oh, nggih. Salam kenal Bapak, sehat selalu. Ya. Bapak, kita kan saat ini berada di gerbang atau di pintu masuk nih Pak, Gua Suran. Mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait dengan asal muasal atau asal usul Gua Suran ini Pak. Iya. Monggo Bapak. Ya, terima kasih. Salam sehat untuk pemirsa semuanya, keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Nah, terima kasih sudah berkunjung di objek wisata khusus peninggalan Allahyarham Kyai Ageng Gripik yang dimakamkan di Jatinom. Salah satu di antaranya adalah gua, ini namanya Gua Suran. Nah, Gua Suran yang ketika itu Kyai Ageng Gripik ya walaupun sudah punya masjid yang namanya Masjid Alit, lah kemudian beliau ini sering ingin menyendiri, ingin berkhalwat. Nek basa Jawanya itu adalah topo. Maka oleh Ki Ageng ini memilih tempat di pinggir Kali Purba. Ini Kali Purba ini. Kali Purba. Salah satu di antaranya adalah ini dari Merapi, dari lereng Merapi. Buktinya apa? Bebatuannya itu besar-besar. Batuan dari gunung ya, mungkin ya dari lahar dingin pada waktu lahar yang besar. Nah, salah satu di antaranya Allahyarham Kyai Ageng Gripik itu menginginkan membuat tempat untuk menyendiri, yaitu berupa membuat gua. Nah, gua ini ya tidak lebar. Ya, dan tidak dalam. Palingnya tingginya hanya 1,5 meter, lebarnya mungkin hanya 1 meter kurang lebih. Nah, dalamnya hanya kurang lebih 2 meter. Nah, kemudian memang dibuat agak sempit. Nah, ini ibaratnya ya kalau kita membuat pemakaman atau
yang digunakan nanti untuk mayit itu kan hanya ukurannya sempit. Nah, barangkali Ki Ageng itu punya pemikiran seperti itu, dan ini menurut saya juga akan menjadi pembelajaran bagi para santri-santrinya, murid-muridnya, termasuk yang Ki Ageng Gribek itu sendiri. Maka ini difungsikan oleh Kiai Ageng Gribek sendiri adalah untuk menyendiri. Dalam arti apa? Kalau ada masalah, kalau ingin menenangkan hati, pikiran, ini biasanya di samping setelah sholat rawatib di Masjid Alit, ini kadang-kala turun dan menempati gua ini. Jadi gua ini yang membuat Ki Ageng Gribek dibantu para santri atau para murid. Saat sebelumnya non sewu Bapak, tadi Bapak kan sempat menyebutkan Ki Ageng Gribek. Beliau ini siapa Pak? Oh ya, Kiai Ageng Gribek yang dimakamkan di Jatinom atau di Makbarok Jatinom sebelah barat Masjid Gede Jatinom adalah masih keturunan Brawijaya V. Jadi Brawijaya V dari garwo Pangrambi atau Selir, anak yang ragil, anak yang ke-117. Nah, jadi Brawijaya menurunkan anak yang namanya Raden Djoko Dolok atau Wasi Jolodoro. Itu penyebutan orang-orang dulu, satu orang bisa sebutannya banyak sekali. Nah, kemudian Raden Djoko Dolok, nah ini menurunkan anak yang namanya Pangeran Wasijiwo atau Rangka Nyono. Menurunkan anak adalah Raden Getayu. Nah, kemudian Raden Getayu ini diambil menantu oleh Sunan Giri yang keempat, yaitu Sunan Prapen. Nah, dijodohkan dengan putrinya. Kemudian menurunkan Wasi Bagno Timur atau Raden Wasi Bagno Timur. Yang kesemuanya nanti menjadi satu julukan. Untuk apa? Untuk hormat kepada leluhurnya. Maka nama sepuhnya Raden Wasi Bagno Timur tadi adalah Ki Ageng Gribek atau Kiai Ageng Gribek. Nah, kemudian beliau ini menurunkan anak yang jumlahnya 9. Nah, 9 ini. Nah, kemudian setelah beliau ini melaksanakan dakwah mulai dari Djoko Dolok, kemudian Pangeran Rangka Nyono, kemudian Raden Getayu, Wasi Bagno Timur, semuanya ya gurunya ya Sunan Tembayang. Jadi Sunan Tembayang itu lebih sepuh. Nah, kemudian setelah itu karena satu istilahnya ketua Dewan Dakwahnya para wali Ngeksingondo. Ngeksingondo itu sebelah selatan. Kalau di utara Ngeksinloro. Nah, ini memberikan para santri-santrinya, para murid-muridnya untuk dibagi per wilayah untuk menyebarkan Islam, khususnya di tanah Jawa. Ya, lebih-lebih ya sekitar Jatinom, Klaten dan sekitarnya. Nah, ketika itu beliau menyebarkan Islam di Jatinom ini pada masa kejayaan Kanjeng Sinun Sultan Agung Hanyokrosumo, yaitu antara tahun 13 sampai 1645. Nah, jadi masa dakwahnya peran Ki Ageng Gribek dalam menyampaikan atau dakwah Islam itu masa jaya-jayanya adalah Kanjeng Sinun Sultan Agung Hanyokrosumo. Berarti non sewu Ki Ageng Gribek ini masih ada hubungan dengan Sultan Agung, Pak? Masih. Ya, terus masih. Ini kok, Pak? Hubungannya begini, setelah beliau ini ketika masih muda, Kanjeng Sultan Agung itu yang namanya Raden Mas Rangsang oleh bapaknya Hanyokrowati, nah ini pernah disantrikan di paguronya Eyang Ki Ageng Gribek. Siapa? Raden Getayu. Karena sudah sepuh, otomatis nanti anaknya untuk meneruskan. Nah, ketika itu disantrikan di sini karena ya masih anak-anak, maka yang Ki Ageng Gribek Raden Getayu itu menyebutkan adalah santri adi, karena ini adalah santri khusus atas titipan dari Hanyokrowati, bapaknya Rangsang atau yang disebut Sultan Agung. Nah, itu pernah digurukan di sini, tapi tidak lama. Kemudian kembali ke Mataram. Dalam arti ini kembali ke bapaknya Hanyokrowati. Namun beliau ini terus belajar di Mekah Medina sampai beberapa tahun, sampai bapaknya saja menyuruh beliau ini pulang, nggak mau.
Akhirnya patihnya ini diutus untuk menjemput si Raden Mas Rangsang. Nah, setelah itu, nah ini untuk menggantikan ayahnya ini adalah Rangsang karena sudah dewasa. Namun Rangsang tidak begitu menjawab. Ya coba saya sowan guru saya dulu untuk istilahnya menanyakan apakah benar nanti yang menggantikan Hanyokroowati bapaknya Rangsang ini adalah saya, Rangsang itu sendiri. Nah maka beliau itu istilahnya mentashihkan dirinya kepada Eyang Ki Ageng Gripik. Apa benar besok setelah bapak ini kondur, apakah benar yang meneruskan adalah saya? Sebentar, jangan tergesa-gesa, tunggu waktu. Nah, setelah itu Raden Mas Rangsang diaturi rawuh, kemudian untuk mentashihkan kembali, ya benar. Besok yang menggantikan bapakmu Hanyokroowati itu adalah Anda, Raden Mas Rangsang. Maka dengan ditepuk pundak kanannya, dan itu dilakukan pada hari Selasa kita. Kok namanya Gua Suran itu kenapa Pak nama itu? Karena beliau ini mengambil suran. Jadi di sini memang ada di komplek ini atau di lokasi ini ada gua, ada sumber, ada langgar. Nah, maka ketika beliau itu menempatkan diri di sini dan memberikan nama tempat ini adalah memberikan nama Suran. Suran itu kaitannya dengan sumber. Suran artinya air itu mengalir terus-terusan gitu ya Pak ya. Nah, yang kedua, ada yang memahami bahwa suran itu dari gusuran. Apa yang dimaksud? Gusuran karomahnya Masjid Alit ini bisa dibagi juga mendapat karomah. Jadi gusuran. Nah, ini terus itu diteruskan oleh para santri sampai sekarang tetap namanya adalah komplek, yaitu Suran, terdiri dari Gua Suran, Sumber Suran atau Sumur Tua Suran, dan Langgar Suran. Pak Nonsewu, biasanya kan kalau goa itu kan identik dengan adanya lelaku, atau ritual. Itu kemudian apakah banyak Pak orang yang melakukan ritual di sini gitu atau lelaku di sini? Oh iya. Sampai saat ini ya memang banyak. Jadi ini setiap malam itu ya adalah orang yang di sini, baik itu yang di gua, ada yang juga di langgar. Ini ya untuk apa? Istilahnya untuk meneruskan apa yang pernah beliau lakukan Allahyarham Ki Ageng ini ketika di dalam gua, kemudian ketika di langgar surannya, kemudian menggunakan sumber surannya untuk apa? Nah ini diteruskan. Bahkan setiap waktu-waktu tertentu sering diadakan untuk kegiatan. Salah satu diantaranya adalah kegiatan untuk kegiatan malahat. Atau ngopi malahat, ngopi bareng ya, ngaji malahat itu adalah malam Ahad. Malam Ahad Kliwon digunakan oleh teman-teman untuk apa? Mengkaji atau belajar bersama kaitannya dengan Mataram Islam, Kanjeng Sultan Agungan ya, termasuk Eyang Ki Ageng Gripik, dan kaitannya dengan perang Jawa Diponegoro. Karena ini masih kaitannya dengan Jadi ya Pak, Ki Ageng Gripik ini salah satu ulama yang menyebarkan Islam terkhusus di Klaten gitu ya. Lebih khusus di Jatinom. Lebih khusus di Jatinom ya. Pak, sama ini goa ini itu saya kan membaca berdasarkan literasi yang saya baca apa goa ini tuh benar-benar nyambung sampai Nonsewu Mekah gitu. Ke tanah suci. Ke tanah suci gitu Pak. Itu Pak. Menurut saya itu perlu dibuktikan secara akademik. Kalau kaitannya dengan supranatural ya kami tidak bisa memastikan. Karena semuanya itu harus ada ilmunya yang kaitannya dengan akademik. Lah mungkin ini hanya kemungkinan saya ya karena kehusuan beliau, dia seorang wali. Lah mungkin ya bisa juga dalam arti komunikasi beliau di gua ini kok sampai ke Mekah. Nah barangkali ini ya yang satu karomah dalam arti apa, keutamaan barangkali yang kesananya ya pakai lantaran apa, dibantu apa, yaitu memang kekuasaannya Allah gitu. Tapi memang secara akademik kami belum menemukan secara tertulis. Berarti intinya itu kalau misal ada orang yang benar-benar ingin membuktikan dia itu
harus punya karomah gitu ya Pak ya. Intinya seperti itu ya Pak. Ya, pada prinsipnya orang hidup itu ya yang diminta adalah kebaikan-kebaikan. Nah, maka itulah yang perlu kita lestarikan. Nah, bagaimana ya kita mencari sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan kita. Nah, apa yang menjadi panutan kita ya kita ya mesti hujahnya kalau orang Islam ya Quran dan Sunnah yang Nabi. Nah, para sahabat, para tabiin, para wali ya, para sunan ya, para guru. Nah, ini yang perlu kita perlu kita ambil satu ilmu itu ya dari dengan catatan ya mestinya dengan dasar-dasar yang kuat. Pak, saya mau tanya. Sekarang ini di negara kita ini ya Pak, di negara Indonesia ini kan banyak sekali oknum-oknum yang ingin mengaburkan sejarah agar generasi sekarang ini terputus dari leluhurnya. Iya. Itu kalau menurut Bapak sendiri itu cara untuk menangkis itu seperti apa Pak? Untuk sekarang ini, monggo. Terima kasih. Ini menarik. Jadi ajining diri marga saka landi ya kuncarane bangsa merga budaya. Nah, maka budaya ini adalah atau bentuk-bentuk peninggalan para sepuh itu ya harus kita rumat. Dijaga. Nah, dirumat, dijaga, kemudian dilestarikan. Kita bagi ya kepada khususnya generasi-generasi penerus anak-anak kita. Maka salah satu di antaranya media saya ya satu memberikan satu pembelajaran kepada lingkungan, terutama anak-anak yang masih kecil sering saya ajak ke tempat ini. Mulai dari SD bahkan ada yang TK Nor besar kita ajak ke sini. Kebetulan saya juga punya komunitas, yaitu komunitas pecinta sastra Jawa. Nah, otomatis nanti kaitannya dengan budaya. Nah, ini anak-anak seneng ya. Maka ini salah satu. Kemudian yang lebih tinggi lagi anak-anak SD, SMP, SMA atau SMK atau madrasah aliyah. Nah, sekarang dengan kurikulum merdeka kaitan dengan P5 ya, ini kalau yang baik kita lanjutkan. Ya, salah satu diantaranya biasanya adalah mengangkat kearifan lokal atau budaya tradisi lokal. Nah ini menurut saya ya ini sebagai media kami selaku pengurus P3HG atau pengelola pelestari peninggalan Kyai Ageng Kripik. Baru saja dari para mahasiswa, kemudian dari SMK, SMA ini banyak sekali yang katanya untuk memenuhi tugas baik itu mata pelajaran ataupun P5-nya. Pak, kalau misalnya ya generasi sekarang ini sudah kehilangan jati diri atau tidak menghargai leluhur lagi, istilah itu ninggal ke Jawane, itu sebenarnya itu dampaknya itu nanti itu seperti apa Pak? Dampak buruknya itu seperti apa Pak? Nanti karakter kita selaku orang Nuswantara ya hilang. Jadi termasuk unggah-ungguh. Oh iya, unggah-ungguh termasuk moral itu ya Pak ya? Etika. Jadi karakter badingnya yang harus kita perkuat. Ya, kita kembali di mana kita berpijak ya. Tentunya di bumi Nusantara. Ya, di mana kita akan melakukan sesuatu yang kaitannya dengan yang kita tempati, yang mestinya budaya lokal. Nah, ini yang perlu kita rumat, kita jaga, kemudian kita lestarikan. Butuh suatu perjuangan yang sangat berat. Namun saya atau kami selaku pengurus pengelola pelestari peninggalan Kyai Ageng Kripik tidak pesimis. Apapun yang kita laksanakan untuk apa? Untuk kebaikan. Satu, meneruskan dakwahnya Mbah Ki Ageng. Yang kedua, tetap menjaga dan melestarikan apa yang menjadi peninggalan, baik itu dari bangunannya atau petilasannya atau heritage-nya, baik itu tradisi budaya, namun dengan koridor-koridor yang kaitannya dengan budaya lokal itu sendiri. Kesantunan tetap, adab tetap yang kita jaga. Nah sekarang itu ya istilahnya unggah-ungguh itu sudah agak pudar. Nah ini kalau kita teruskan, ya kita selaku orang tua ya untuk menerus generasi berikutnya ya sudah karu-karuan ya. Makanya ini saya ya tetap komit ya semaksimal mungkin. Ya kita akan masuk. Pak, saya kita izin masuk monggo. Ya, pemirsa kita akan masuk ke Gua Suran. Yuk ikut. Ya. Tapi dulu memang Ki Ageng Kripik memang ini ya Pak, belum ada bukti tertulis kalau beliau ini gua ini tersambung ke tanah suci gitu ya Pak. Ya. Tapi banyak rumor yang mengatakan seperti itu aja Pak. Ya itu anggapan orang sah-sah saja. Iya. Ya. Nah karena juga melihat dari keilmuan. Nah, ilmunya apa ya? Kalau ilmu yang kaitannya dengan metafisik, ya mestinya juga
beliau percaya atau dia percaya dengan ilmunya sendiri. Tapi kalau secara akademik kan bisa teruji, ya, teruji lah. Kalau saya husnudzon saja. Husnudzon aja, Ya, Pak. mungkin. Ya namanya manusia yang Ya, punya karomah para iya, wali itu punya kemampuan masing-masing. kalau Allah sudah sudah menghendaki apapun bisa terjadi ya, Pak Ji. Ya, Pak, masa itu. Ya, monggo silakan. Nah, ini ya pemirsa, saya sekarang berada di dalam gua Ki Ageng Kripik. Pak, teng niku wonten bolongane nggih? Nggih. Ya, assalamualaikum. Ya. Teng niku bolongan, niku bolongane. Ya. Nggih. Pripun, Pak? Dulu ketika saya kecil ya tidak ada lubang. Nah, Tidak jadi ada masih hanya ada batu ya, batu. Ya, lubang ini barangkali orang yang punya keyakinan, orang yang punya kemantapan untuk mengambil mungkin tanah. Oh, tanah gitu ya, Pak. Sehingga makin hari makin berkurang toh. Nah, ini salah satu di antaranya. Nah, dulu memang rata. Nah, hanya ada batu ini. Oh, ini batunya. Saya berarti batu ini memang dari awal. Iya, nggih, sejak awal sudah ada. Oh, ini kok kalau di dalam hati nurani saya aja, Pak Ji, kok kayak bekas sholat tuh. Iya, Oh, iya, atau untuk iya. ibadah Ya, gitu ya, Pak. paling tidak beliau ini adalah ketika itu kan istilahnya silo, ya lenggah di sini. Ya. Nah, ketika beliau ini sudah waktunya sholat atau menginginkan sholat sunnah, ini beliau itu keluar dari goa. Nah, keluar sini, nah, terus menuju ke sumber atau sumur tua untuk berwudu. Setelah itu naik masuk di tempat sholat, yaitu di awalnya di batu gilang hampir seperti ini. Nah, tapi batunya agak lebar, ya seukuran orang sujud lah. Oh, Nah, ini pemirsa, ini batu tempat bekas sholat Ki Ageng Kripik. Atau lenggahan ya, dulu untuk beliau itu bertapa di sini. Nah, pemirsa, serta Nusantara, saat ini saya sedang berada di dalam gua Ki Ageng Kripik yang konon katanya itu bisa tembus sampai ke tanah suci Mekah, pemirsa. Dan ini adalah batu dari peninggalan Ki Ageng Kripik dulu untuk sholat dan bertapa di sini. Ini ada lubang. Tuh, itu nggak tahu lubangnya sampai kemana, pemirsa. Ternyata sampai ke bawah, pemirsa. Monggo, Mas. Gua ke lokasi gua yang lingkungannya itu namanya Suran. Nah, ini ketika naik ini ya naiknya ini susunan batu. Susunan tangga. batu semua ya, Pak? Ya. Nah, ini yang masih orisinil. Ini masih asli dari dulu ya, Pak? Dari zaman dari apa yang, ini, Pak? Ya, zaman yang Ki Ageng. Berarti Mataram. Ya, Mataram Islam. Mataram Islam ya, Pak? Terus ini sudah masuk pelataran. Pelatarannya cuma sempit segini ini. Nah, kemudian ini yang namanya Gua Suran. Gua Suran ya, Pak. Pemirsa, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita berada di depan Langgar Suran. Ya, Pak Non Sewu, tadi sebelumnya saya mau sedikit tanya, Pak. Ya. Kan kalau goa itu kan selalu identik dengan sesuatu hal yang di luar nalar manusia. Yang tidak Nah, masuk yang akal. atau yang tidak masuk akal, ngaten nggih, Pak. Nah, pernah nggak, Pak, atau kejadian kalau yang di gua ini orang yang melakukan lelaku atau ritual atau mungkin marga masyarakat sini pernah melihat sesuatu gitu, Pak? Ya. Jadi prinsipnya di semua tempat itu pasti ada makhluk lain. Ya, apalagi tempat-tempat yang pernah digunakan oleh para wali, oleh orang yang pinter-pinter, termasuk Gua Suran dan lingkungannya ini. Nah, ini pun juga ya menurut saya juga sama mengalami sendiri ya sangat misteri. Ya, saya sendiri ketika itu saya dan teman-teman itu tahun-tahun ya sudah sekitar 7 tahun. Sebelum itu kan kami saya dan teman-teman itu kalau sholat tarawih itu khusus di sini. Jadi malam jam 1 turun bersih-bersih,
ya nyaman ya, terus nanti jam 2 naik sholat, jam 3 nanti harus sudah sampai di rumahnya masing-masing. Nah kegiatan-kegiatan ini ya kadang-kadang ya ada yang mengingatkan, ada yang ganggu istilahnya, termasuk saya sendiri. Nah, Diganggu ya, Pak? Iya, iya. Contohnya seperti Nah, apa? contohnya saya kebagian ketika itu saya membersihkan ini, memberikan pagar ini sampai sana, terus yang bawah sendiri. Nah kebetulan saya kok ya lupa, istilahnya nak wong Jawa, orang Jawa itu tidak kulon. Nah dan akhirnya sampah itu saya kumpulkan jadi satu, saya bakar, ya kemudian saya mandi. Nah itu tempatnya mandi di kolah ini ya. Nah, ini khusus. Nah, setelah mandi, ya kemudian wudhu, kemudian masuk, ya zikiran sebentar, puji-pujian. Setelah Pak Imam atau Mbah Imam rawuh, Mbah Haji Marfi rawuh, baru berdiri sholat tarawih. Nah kemudian ketika perjalanan sholat tarawih ya biasa-biasa saja. Nah ketika rakaat terakhir, witir rakaat terakhir, nah ini saya itu merasa dilempari batu. Dilempari batu yang berada di atas saya. Kebetulan dulu belum genteng, masih seng di teras ini. Nah kemudian ya saya pun juga ya khusyuk bagaimanapun juga ya agak terganggu. Setelah salam terakhir ya kami tanyakan pada teman-teman yang ada di sekeliling kita. Ternyata juga tidak dengar. Cuman Bapak yang dengar. Yang dengar hanya saya. Wah, terus saya menghitung-hitung apa salah saya. Mungkin saya pasti ada kesalahan di sini. Karena saya tanya, oh iya, saya lupa berdoa, saya lupa minta izin. Dan karena saya istighfar pada Allah, ya Allah, hamba-Mu ini yang lupa, mohon maafkan hamba-Mu ini. Dan nggih cara Jawa Mbah nyuwun pangapunten, kula kumawantun mboten mangertos. Akhirnya itulah ya saya sudah biasa. Malam-malam diukurnya ya sudah biasa. Tidak ada gangguan lagi. Nah, itu tak wanti-wanti setiap mau masuk ke lokasi mana pasti ya saya uluk salam. Assalamualaikum. Nggih, nuwun Mbah. Itu hanya adab saja. Adab ya, Pak. Pak nuwun sewu. Kalau misalnya ada orang yang kesini, dia itu nggih nuwun sewu nggih. Islam tapi radikal kan biasanya tidak percaya sama seperti itu. Terus mereka itu kesini serampangan gitu atau apa pernah ada, Pak? Ya itu kalau ya nyuwun sewu kadang-kadang hal itu terjadi. Dalam arti salah satu contoh pernah ya teman itu ya menganggap wah biasa, akhirnya mengambil foto-foto, akhirnya merah semua. Enggak jadi ya, Pak? Enggak jadi. Nah, cobalah dibalennya, mungkin ada kekurangan. Apa ya silahkan dicari. Istighfarlah pada Allah. Ini adalah buminya Allah. Ada yang sahibul wilayah, ya baik itu yang kasat mata ataupun yang tidak, kita tetap percaya ya. Ya ini ya bagaimana kita menjaga alam lah. Menjaga alam itu agar bisa berhubungan erat, berdekatan erat. Tetap bersinergi kata dia, Pak. Pak, mungkin kita ini boleh lihat untuk apa? Monggo. Anggar kalian Ya. wonten mriki mangga. Ya. Nah, ini kalau saat ini pemirsa kita di depan sumber suran. Nah, mungkin Pak Ya, bisa dijelaskan sakit Ya. Jadi awalnya begini, sumber suran. Ketika yang Ki Ageng Gribek itu masih berkhalwat menyendiri di goa, nah, kebetulan beliau akan melaksanakan sholat-sholat sunnah. Kemudian beliau turun. Nah kemudian melihat, oh di Kali Soko itu ada air. Masa ya? Saya wudhu kok ya terlalu jauh. Barangkali ya airnya belum tentu bersih. Suci mensucikan, ya kan? Tapi bersih kadang-kadang kalau air itu kan warnanya kadang-kadang agak buket ya istilahnya. Butek ya, Pak ya. Nah, akhirnya Ki Ageng ini adalah mohon pada Allah, ya Allah berikan di tempat ini yang tidak jauh dari tempat sholatku adalah air untuk bersuci dan untuk bisa digunakan kebermanfaatan untuk orang lain, orang banyak. Dan akhirnya ketika itu ya atas izin Allah ya tanah itu ya agak kok itu agak basah ya. Nah, akhirnya di istilah bahasa itu diukur pakai tongkat atau pakai carang atau pakai apa ya akhirnya keluar Mata air ya, Pak.
menetes. Oh kok Iya, saya, iya. nah, akhirnya memerintahkan para santri iki keduken. Nah, ini galian. Gali. Nah, juga agar nanti bisa digunakan untuk berwudu ketika sholat sunat. Sini. Nah, intinya di ini adalah tidak digunakan untuk jamaah rawatib, tidak. Oh. Ya, awalnya seperti itu. Dan sekarang pun juga ya sulit. Karena apa ya, penduduknya jauh, ya kan? Iya, iya. Nah, kanan kiri jauh karena hanya di pinggir sungai. Nah, maka hal macam itu terus ini difungsikan, dan air ini karena namanya sursunan, Allah ridho dan mengabulkan, tidak pernah kering. Dari dulu sampai sekarang. Ya, walaupun musim kemarau, ya berkurang itu biasa. Nah, itu salah satu di antaranya. Nah, terus fungsinya ini karena dekat dengan langgar atau tempat musola, dulu tidak ada tidak berbentuk langgar. Nah, dulu itu belum ada bangunan, jadi hanya tempat sholat. Kayak Jadi, saung gitu ya Pak ya? Oh enggak, Ya, tidak ada bangunannya. los gitu? Ya los, hanya seperti tanah lapang, ada batu batu. bilang Oh, batu. untuk sholat. Nah, maka terus beliau almarhum Kiai Ageng Gripik itu kalau sholat sunat terutama itu di tempat-tempat ini. Kalau ingin menenangkan diri itu di tempat-tempat ini. Sehingga itu diteruskan para santri-santrinya, termasuk sampai saat ini dan sampai kapanpun. Nah, ternyata ini juga banyak. Ya. Banyak. Iya. Pak Non Sewu, Ya. kan biasanya kalau ada goa, terus biasanya ada ritual, kan biasanya orang itu kan punya panyuwunan ya Pak, Ya, atau ya, keinginan. ya, ya. Nah itu mereka ini yang memiliki panyuwunan itu biasanya kabul atau enggak Pak? Ya. Kalau masalah permintaan itu terkabulkan atau tidak, itu satu, tergantung orangnya. Ya orangnya. Yang kedua, setelah itu ya selain orangnya juga niatannya untuk apa. Nah, kalau itu insya Allah kalau untuk hal kebaikan, insya Allah Allah akan juga. Artinya untuk apa? Untuk berbagi kebaikan. Namun juga ada orang yang mungkin orang melihat jahat kok terkabulkan, itu mungkin Allah memberikan istidrak. Jadi diujo dalam bahasa Jawanya diujo. Ya itu kabeh ben. Nah, mungkin seperti itu. Jadi intinya kalau orang-orang kesini, nah ini ya monggo, ini salah satu tempat mungkin lain daripada yang lain ya. Nah ini mungkin salah satu tempat yang barangkali bisa menjadikan sarana untuk memohon permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan cara yang benar, cara yang ya usaha itu penting ya. Ya, jadi kayak kekesanan. Yeah. Nah, pemirsa, ini yang dinamakan dengan sumber suran. Nah, ini kan bangunannya segini itu ada musola. Saya kira tuh airnya di sini, ternyata tuh ada di bawah sana, agak dalam. Ya, Dok, tapi dalamnya mungkin 4 meteran. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di kayak apa ya? Lapangan kelampean. Lapangan kelampean. Ya. Nah, di samping-samping saya ini ada bangunan Menara ya. kayak menara aja Pak, Ya, menara ya. yang tinggi ada Ya. 2 di kanan kiri saya. Nah, Pak Non Sewu, bisa dijelaskan menika menapa nggih Pak? Ya. Ini apa ya? Jadi 2 bangunan yang tinggi ini, 2 ini adalah bangunan utama untuk acara saparan atau penyebaran apem Yarkawiyu. Untuk apa? Ya nanti apemnya itu disebarkan di atas panggung ini, di atas bangunan ini. 2 ini, jadi menjangkau luasnya ini, areal ini. Nah, kemudian 2 panggung ini ya diisi oleh para santri atau petugas-petugas yang sudah dipilih dari P3KAG. Siapa yang nanti untuk bisa ikut menyebarkan apem? Tidak semua orang bisa naik. Ya, karena di situ ya satu di antara ada keikhlasan, kemudian tidak punya pamrih lain, hanya ingin andum ing pangapura, andum apem tadi agar bisa merata kepada siapa saja yang datang di lokasi ini. Apemnya itu yang membuat Oh, siapa iya. Pak? C. Apem Kan yang banyak sekali ya, pasti jumlahnya. awalnya yang membuat itu mbahnya Ageng Gripik atau Raden Ayu Mas
Winongan garwanipun ketika menyugoto atau menjamu tamunya para santri itu dengan dibagikan kue apem itu tadi. Nah, kemudian berkembang sampai saat ini yang berkaitan dengan apa? Perkembangan kaitannya dengan apa? Penyebaran apem di Jatinom setiap bulan Sapar. Nah, ini masyarakat sudah menjadi satu bentuk pembiasaan bersedekah atau bersedekah yang berupa kue apem, seperti yang ketika itu mbahnya Ageng Gribik adalah membuat apem yang dibagikan, yang didumkan kepada keluarga, kepada para muridnya, kepada para warga sebagian warga masyarakat. Nah, ini apem ini ya sedekah dari khususnya warga masyarakat di wilayah Panewan atau Kecamatan Jatinom, bahkan dari luar pun juga banyak yang bersedekah walaupun tidak membuat dari rumah. Nah, biasanya kalau orang-orang yang di luar Jatinom ini ya sudah, aku nanti ikut sedekahan apem, tapi saya nanti membeli apem yang di sepanjang jalan ini, terutama di sepanjang jalan masjid gede ini. Sampai batas sana. Kalau boleh tahu acaranya itu diadakan tiap apa ya Pak? Acara penyebaran atau andem apem Yakawi Kyai Ageng Gribik ini diadakan 1 tahun sekali setiap bulan Sapar. Ingat penanggalannya tahunnya adalah tahun Jawa dengan penanggalan Aboge ya, Jawa Islam, yaitu pada bulan Sapar tanggalnya Jawa 12 naik, 20 turun, yang jatuh di hari Jumat. Itu puncak acara Yakawi. Tinggal kita melihat bulan Masainya apa. Berarti jadi, setiap tahun juga. Ya, setiap tahun. Jadi orang-orang dulu, mbah-mbah dulu belum seperti sekarang. Ya, ini sudah bisa menghitung. Oh, ini sudah suro. Sementara lagi Sapar. Oh, saparane nggone dhewe sesuk kapan? Tinggal melihat. Oh, Sapar iki cari tanggal Jawa saja. 12 naik 20 tahun. Oh, dinane Jumat iki tanggal 16 misalnya. Sudah itu. Ya. Nah, Pak, saat ini kita sedang berada di mana ini, Pak? Monggo, Pak. Ini berada di lokasi sebelah selatan makam Kyai Ageng Gribik. Jadi turun ke lembah Sungai Purba. Sungai Soko. Nah, ini adalah tempat yang namanya sumber Klampeyan. Sumber Klampeyan. Ya, ini salah satu sumber mata air yang paling besar di antara sumber-sumber yang ada di lingkungan makam Kyai Ageng Gribik. Nah, kemudian di samping sumber Klampeyan ini atau sendang Klampeyan ini ada tanah lapang. Nah, tanah lapang sebelah timurnya. Dulu belum rata. Nah, ketika tahun 84-85 ada perpindahan tempat penyebaran apem yang sebelumnya tempat penyebaran apem itu di depan Masjid Gede. Terus berikutnya di sini dulu belum ada panggung, jadi masih tanah lapang. Kalau bulan Sapar digunakan untuk sodakoan. Sana sodakoan apem, di sini sodakoan seni. Oh, seni. Ya, jadi kayak pertunjukan ngaten nggih. Itu wujudnya sodakoan. Oh, nggih. Pesan-pesan. Ya. Nah, Pak, mungkin ada mungkin pesan-pesan buat pemirsa wisata Nusantara terkait bagaimana kita ketika kita menjaga sebuah kebudayaan sejarah leluhur seperti itu. Terus pun tidak. Monggo Pak. Generasi sekarang agar generasi muda sekarang jadi lebih mau ikut sama-sama menjaga melestarikan. Monggo Pak. Terima kasih. Dengan adanya regulasi kenegaraan Republik insya Allah makin maju karena apa? Terbukti sekarang ada Kementerian Kebudayaan. Itu harapan kami selaku pelaku budaya, selaku pengelola peninggalan-peninggalan situs bersejarah khususnya di tempat kami di wilayah Klaten, tepatnya di Kampung Jatinom, Kelurahan Jatinom, Panewan atau Kecamatan Jatinom. Nah, ini perlu kita lestarikan. Maka hal semacam ini yang menjadi harapan kami agar peninggalan-peninggalan budaya tradisi nenek moyang kita ya tetap kita rumat, kita jaga, kita lestarikan, kita fungsikan
agar masyarakat ini tetap bisa mencintai budayanya masing-masing, termasuk generasi anak-anak kita, generasi muda ini juga harus peduli, harus ikut ngerumat bersama apa yang menjadi peninggalan nenek moyang sesepuh kita yang adiluhung ini. Ya. Mau apapun agamanya ya. Oh iya, iya. Ya, karena apa? Karena ya manusia itu ya tidak lepas dengan hubungannya dengan alam sekitar. Ya, ini yang harus kita jaga, termasuk pelestarian lingkungan dan sebagainya. Itu ya cinta lingkungan itu harus ya. Cinta budaya harus, peninggalan harus kita hargai dari para sesepuh. Insya Allah kita juga akan tetap lestari budaya kita. Ya, apa yang kita harapkan ya kaitannya dengan karakter anak-anak sekarang semua bisa berubah, yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya baik menjadi lebih baik. Cinta budayanya sendiri, tetap kuat dalam memegang teguh kepercayaannya atau agamanya, baik agama apa saja. Bagi orang yang Islam ya dikuatkan iman Islamnya, ketakwanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ya, matur nuwun Bapak sebelumnya untuk semua informasinya, paringi sehat selalu. Amin 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 ya Rabbal Alamin. Pemirsa, sekian perjalanan kita hari ini di daerah Jatinom, Klaten, Jawa Tengah. Ikuti terus perjalanan kita selanjutnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum. Salam rahayu. Rahayu.